Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio, kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana saya akan mencoba untuk membuat salah satu fitur dari YouTube, yaitu saya sangat tertarik dengan telusuri konten di channel Anda ini ya. Jadi ketika kita ingin menelusuri atau search sesuatu di channel kita, maksudnya nge-search konten-konten apa yang sudah kita upload, itu kita bisa gunakan ini, tetapi ini sangat berbeda dari search yang lainnya ya. Jadi ketika kita klik, nah dia itu akan menampilkan sebuah modal yang akan menampilkan tidak hanya dalam bentuk data tulisan ataupun angka, tapi dia akan juga menampilkan sebuah thumbnailnya seperti ini. Ini sangat menarik ya. Nah, hal ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan data member. Jadi ini dia untuk input telusurannya. Jadi ketika saya klik, nah dia akan menampilkan seperti YouTube tadi ya, sebuah modal. Nah, ini sebenarnya modal. Dimana di sini saya bisa search nama, alamat, nomor HP yang juga akan menampilkan foto dari si member tersebut. Nah, seperti apa caranya? Ikuti terus video ini. Oke, pertama kita akan membuat input search dari ini ya, telusuri member ini. Buttonnya dan juga simbolnya ini, iconnya dan juga input text-nya. Nah, di sini saya akan membagikan desain HTML-nya aja ya. Desainnya aja, ada desain view-nya. Untuk tata letaknya nanti itu kalian tentukan sendiri mau di mana, karena di sini kita akan mengatur tata letak juga ya, supaya dia mau posisinya paling pojok kanan seperti ini, atau mungkin kalian tengah-tengah posisinya, atau di bawah, itu tergantung dari kalian nanti. Jadi tata letaknya kalian yang atur sendiri menggunakan style CSS atau yang lainnya. Nah, untuk supaya menghasilkan yang ini ya, icon dan juga input telusuri ini, oke, itu dari tag A sampai tag input ini ya, input text. Nah, nggak harus tag A sih untuk bisa menampilkan modal. Kalian mau pakai tag button pun nggak masalah, asalkan di dalam tag buttonnya harus terdapat data toggle modal dan data targetnya. Nah, di sini saya menggunakan tag input serta saya menambahkan data toggle modal dan data target modalnya di dalam tag input. Dan ketika saya klik tag inputnya, maka dia menampilkan modal. Jadi tentu ya, kalau misalkan kita pakai tag A, kalau untuk menampilkan modal itu harus pakai tag A, itu enggak. Nah, di sini saya juga menyertakan style CSS ya, harus warnanya harus seperti apa, border colornya harus seperti apa, style bordernya harus dan seperti apa, itu sudah saya buat di sini supaya hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke modalnya. Nah, saya sudah pernah buat video kalau untuk menampilkan modal, maka ID atau data target yang di sini, ini kan data target namanya pagar search data. Nah, untuk di modalnya, ID-nya juga harus search data ya, ID search data, supaya ketika kita klik inputnya atau mungkin tombolnya untuk menampilkan modal, itu mau modalnya muncul. Kalau beda, berarti penamaannya sudah beda, makanya modalnya nggak mau muncul. Nah, di sini saya membuat style CSS ini untuk mengatur tata letak ya, yang dimana saya membuat di sini light supaya warnanya putih. Nah, kemudian solid supaya ada garis-garisnya gitu ya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan yang tadi ya, dari tag A ini, dari tag A sampai tag input ini ke dalam header di si modalnya itu. Nah, jadi kan ada nih header, tabel, tag A sampai tag input terakhirnya. Saya bawa di headernya. Jadi ketika diklik form input telusuri ini, akan ada teks input telusuri di atasnya untuk melakukan searching data. Nah, di sini saya juga menambahkan div class embody, di mana saya berikan style CSS untuk menampilkan overflow Y atau scroll gini ya, scroll vertikal. Jadi ini fungsinya nanti ketika datanya tampil banyak, dia menampilkan scroll vertikal di dalam modalnya gitu. Dan di sini juga ada saya buat tag P yang digunakan untuk ada garisnya gitu loh. Memang kelihatan tipis sih, cuma ini di bawah
form inputnya sebenarnya ada garisnya, jadi ada pembatas antara datanya dan si input teks untuk penelusurannya gitu. Seperti biasa sisinya ya menambahkan tbody, yang dimana tbody ini akan digunakan di JavaScript nanti ketika kita melakukan searching data. Jadi si tbody ini fungsinya untuk nge-replace tampilannya sesuai dengan JavaScript-nya. Jadi kalau misalkan diinputkan S, maka dia akan menampilkan searching data, nama, alamat, dan nomor HP yang ada huruf S-nya gitu. Maka dia akan ke-replace datanya menggunakan si tbody ini. Nah, sebelum dilakukan menjalankan JavaScript untuk searchingnya, di sini saya menampilkan data member itu limit 5 ya. Jadi di sini kan kita klik pertama kali kan dia menampilkan 5 nih. Makanya di sini saya buat sebuah select dan melakukan for each untuk menampilkan data. Dan ini untuk data yang tampil ya, kayak nama fotonya dan juga stylenya yang saya buat supaya tampilannya jadi seperti ini. Baik, selanjutnya untuk JavaScript menjalankan query search-nya itu saya menggunakan onKeyUp di dalam input modalnya ya, yang namanya name search m dan id search m. Ini namanya adalah data member search. Nah, ini dia. Sini kita akan var search m, yaitu untuk mendapatkan value dari input teks yang ada di modal ya, yang di sini. Kemudian dia akan di var atau dideklarasikan di sini. Nah, di sini saya ada dua kondisi ketika dia search m-nya tidak sama dengan 0 dan ketika dia sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, dia akan kembali menampilkan data member yang ada di modal itu limit 5 seperti ini. Kalau dia tidak sama dengan 0, ya otomatis dia akan menampilkan data member berdasarkan input search-nya. Kalau misalkan S yang ditampilkan, berarti dia akan melakukan search nama member, alamat, dan nomor HP yang ada huruf S-nya. Gitu. Oke, di sini kita akan coba yang pertama ya. Ketika if search m itu tidak sama dengan 0, jadi kita akan melakukan pemindahan data dari isi search m ini ke dalam controller member, tabel member namanya, dengan nama function list nama dSearch. Kita langsung ke controllernya, ini ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti dia akan melakukan searching data, yang mana kita menggunakan select where like ya, select like, yang mana search m ini sebagai where-nya. Jadi where namanya sama dengan search m, alamatnya sama dengan search m, nomor HP sama dengan search m. Itu where like ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya, fungsinya buat apa. Jika kalian penasaran, klik link di pojok kanan atas untuk mengetahui lebih lanjut. Dan jelas, ini digunakan untuk mencari ada nggak sih huruf ini di dalam nama member, alamat, dan nomor HP. Jadi misalnya search M-nya sama dengan S, berarti ada nggak sih huruf S di dalam nama member, alamat, sama nomor HP. Kalau ada, berarti dia akan menampilkan datanya. Kalau enggak, ya tidak akan ditampilkan datanya, seperti itu. Nah, kemudian encode JSON encode result, hasil result, kembali lagi ke JavaScript-nya. Nah, di sini kita akan melakukan for each dalam JavaScript. Ini sering sekali saya bahas dan sering sekali saya sudah share codingannya di link di description box ya. Nah, di sini kita akan memindahkan ini ya, data ini yang ada di modalnya ke dalam for each yang ada di JavaScript-nya, cuman dengan aturan yang sedikit berbeda ya, tentunya. Gitu. Jadi ini tuh adalah data dari modalnya. Udah itu aja, kita pindah ke sini, kemudian kita melakukan $list member search yang tadi ya, tbody-nya yang ada di modal. Untuk ke-replace datanya, HTML isi tabel yang ini. Jadi kita akan memindahkan isi tabel atau HTML yang dihasilkan dari JavaScript-nya ke dalam tbody list member search. Nah, kemudian kalau dia search m-nya sama dengan 0, berarti dia tidak akan memindahkan apa-apa ya ke dalam controller. Dia hanya akan memanggil controller, tabel member, dan nama function list nama semua.
Dimana di sini dia akan selectnya sama dengan select yang ada di sini ya, yang ada di modalnya, dimana select from, table member, group by ID member, ascending, limit 5. Itu sama di sini. Untuk menampilkan kalau dia search, tidak melakukan search atau telusuri member yang ini sama dengan 0 ya, yang ini. Kalau dia sama dengan 0 ya berarti dia akan menampilkan 5 saja data membernya. Kemudian dia akan dipindahkan ke sini. Ini sama-sama ini ya. Ini di copy aja bawa ke sini. Dan ini juga sama fungsinya seperti yang di atas. Bedanya cuma di select-nya aja, di function di controllernya aja. Baik, untuk kodingannya segitu aja. Nanti kodingannya seperti biasa saya akan sertakan linknya di description box untuk bisa kalian pelajari. Sekarang kita coba ke aplikasinya. Seperti biasa kita refresh dulu ya. Kemudian kita klik untuk melakukan penelusuran. Kita coba A gitu ya. Nah ini ya, kalau misalkan datanya lebih dari 5, dia akan menampilkan scroll ini ya, scroll di samping. Nah dia akan menampilkan kalau A ya, A datanya yang ada huruf A-nya apa aja gitu. Misalkan kita Yuda gitu ya. Nah dia menampilkan 1 aja, seperti ini. Oke. Data search-nya mau tertampil secara bagus dan berjalan ya, sesuai dengan keinginan kita. So, terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, dan share. Terima kasih.